Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Tasawuf Falsafi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Tiara Munalabibah NIM 2520026. Kemudian yang kedua, Rizky Maulidah NIM 2520088. Lalu saya, Dina Priscilla Mareta, NIM 2520090, dan yang terakhir, Farah Maulina Hakim, NIM 2520127. Definisi tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi secara bahasa bisa kita bagi menjadi dua, yaitu antara tasawuf dan filsafat. Tasawuf artinya kecintaan terhadap Tuhan, sedangkan ilmu filsafat Islam adalah yang berkenaan dengan akal atau pikiran. Falsafi di sini adalah cara yang digunakan dalam bertasawuf. Tasawuf falsafi adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi rasional. Tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Kemudian secara istilah, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari tasawuf falsafi adalah kajian terhadap Tuhan, manusia, dan sebagainya yang menggunakan metode rasio atau akal. Aliran dalam tasawuf falsafi terkesan tidak jelas karena banyaknya istilah-istilah yang diungkapkan oleh tokoh-tokohnya dalam aliran ini yang tidak bisa dimengerti, lantaran menggunakan istilah filsafat. Karakteristik tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi juga memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan tasawuf lainnya, di antaranya sebagai berikut. 1. Tasawuf falsafi banyak mengkonsepsikan pemahaman ajarannya dengan menggabungkan antara pemikiran rasional filosofis dan perasaan zauk. Kendatipun demikian, tasawuf jenis ini juga sering mendasarkan pemikirannya dengan mengambil sumber-sumber nakliyah, tetapi dengan interpretasi dan ungkapan yang samar-samar serta sulit dipahami dengan orang lain. Interpretasi tersebut cenderung kurang tepat dan lebih bersifat subjektif. 2. Tasawuf falsafi didasarkan pada latihan-latihan ruhaniyah, riyadhah yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral dan mencapai kebahagiaan. 3. Tasawuf falsafi memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat, realitas yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. 4. Para penganut falsafah ini selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan hakikat, realitas dengan berbagai simbol atau terminologi. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi yaitu yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Said Nursi, yang ketiga Hasan Al-Basri, dan yang keempat Abu Yazid Al-Bustami. Ajaran tasawuf falsafi yang pertama yaitu dari Al-Ghazali. Dalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad, ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran tasawuf Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Al-Ghazali berpendapat bahwa sosok sufi adalah menempuh jalan kepada Allah dan perjalanan hidup mereka adalah yang terbaik. Jalan mereka adalah jalan yang paling benar dan moral mereka adalah yang paling bersih. Al-Ghazali menolak paham hulul dan ittihad. Untuk itu, ia menyadarkan paham baru tentang makrifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah, taqarrub ilallah tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan menuju makrifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang sufi angkatan tabi'in, seorang yang sangat takwa, wara' dan zuhud pada kehidupan dunia, yang di kala masanya banyak dari kalangan masyarakat khususnya dari kalangan atas yang hidup berfoya-foya. Ajaran beliau masih kental ataupun berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk itu beliau termasuk golongan tasawuf sunni. Abu Naim Al-Asbahani telah menyimpulkan pandangan tasawuf Hasan Al-Basri sebagai berikut. Sahabat takut dan pengharapan tidak akan dirundung kemuraman dan keluhan. Tidak pernah tidur senang karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pandangan tasawufnya yang lain adalah anjuran kepada setiap orang untuk senantiasa bersedih hati dan takut kalau tidak mampu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. 4. Abu Yazid Al-Bustami. Ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami adalah fana dan baqo. Dari segi bahasa, fana berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral dan yang luhur.
Adapun bakok berasal dari kata bakia, dari segi bahasa berarti tetap. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf, bakok berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham bakok tidak dapat dipisahkan dengan paham fana. Keduanya merupakan pasangan.